Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Getaran. Apa pelajarannya? Iya. Khususnya materi getaran. Sebelumnya coba lihat kiri kanan, kursinya, meja udah rapi belum? Sudah, Bu. Kalau sudah rapi. Nah, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu dan dipimpin oleh ketuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan selanjutnya Ibu cek kehadirannya ya. Ya, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Enggak. Ada semua. Bagus sekali ya, lengkap. Ya. Dan selanjutnya Ibu mau tanya, sekarang ini sehat? Sehat. Kenapa jawabnya sehat? Itu kayak nggak sehat. Sehat? Sehat. Udah makan kan tadi? Belum. Kenapa belum makan? Sempat jajan, Bu. Lain kali sebelum belajar itu bagusnya kita sarapan biar kita bisa semangat ya belajarnya. Ya, Bu. Dan jadi Ibu ada ini lembaran yang Ibu harap bisa diisi ya. Ini kalau bisa isinya sesuai pemahaman kita masing-masing. Jadi jangan mencontek dulu. Syarat belum dapat, Bu. Dapat itu. Gak nampak ya Harisi. Ya, Bu. Diapakan Ibu? Dijawab. Dicek please, Bu. Iya. Nggak ditulis ya, Bu? Boleh. Udah selesai? Enggak, Bu. Ada yang belum? Belum, Bu. Lanjutkan. Ada Bu. Iya itu tuh. Udah, Bu. Udah kalau udah silakan aja ke depan, kumpul ke depan. Iya, Bu. Rata-rata hari ini senang ya. Senang. Semangat. Ini ada kegiatan, melakukan kegiatan favorit juga di sekolah. Terus nyaman ya sama teman-teman sekelasnya. Nyaman. Kenapa baik-baik ya temannya? Iya. Saling membantu. Ya, itu bagusnya karena kita saling bergotong royong. Nah, Ibu mau tanya lagi. Pertemuan sebelumnya itu kita bahas apa ya? Pesawat sederhana. Mestinya jadi pesawat sederhana itu ada apa aja? Yang mirip. Ya bagus, berarti paham kan berarti materi pertemuan sebelumnya? Paham. Ya udah, berarti kita bisa lanjut ke materi kita hari ini yaitu mengenai getaran. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu dapat menjelaskan konsep getaran dengan benar, dapat menyelidiki peristiwa getaran pada ayunan sederhana, dan dapat menentukan besarnya periode dan frekuensi pada getaran. Nah, lihat, di setiap negara di dunia itu dia memiliki keunikan ya masing-masingnya, terkhususnya di Indonesia. Dan sekarang ini kita ada di Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu pun ada banyak adat istiadat dan tradisinya. Contohnya itu dalam tari atau alat musik itu dapat dilihat. Ini tari apa? Piring. Ada yang main alat musik. Alat musiknya tahu apa? Talempong. Tahu kan berarti? Tahu, Bu. Nah, Ibu mau tanya lagi. Anda semuanya pernah nggak ikuti acara yang adat yang ada di Sumatera Barat ini? Pernah, Bu? Pernah. Biasanya ada kan ditampilkan kegiatan-kegiatannya itu seperti ada yang nari, ada yang main alat musik.
Nah, alat musiknya itu biasanya tuh ada sekelompok orang yang main alat musik. Namanya itu gandang tambu. Atau apa itu gandang tambu bentuknya? Tahu. Nah, ini kita lihat ya. Kayak tabu. Tuh, ini dia aja kayak tabung dan ada dan ditutupi oleh 2 kulit di setiap sisinya. Jadi begini cara mainkannya. Bagaimana cara memainkannya? Dipukul. Kalau setelah dipukul apa yang terjadi pada kulitnya itu? Bergetar. Bagaimana? Jadi bagaimana kalau benda bergetar itu bagaimana? Menghasilkan suara. Iya, Bolak-balik, iya, Bu. gerakannya bolak-balik. Iya, Bu. Jadi kalau gitu apakah semua benda itu bergetar? Kalau tidak, iya, gitu. Kalau gerak bolak-balik ya, baru dia bergetar. Jadi bagaimana sebuah benda dikatakan bergetar? Kalau Bolak-balik. bolak-balik. Kalau misalkan ibu jalan nih, habis itu sini, itu bolak-balik nggak? Enggak. Iya. Bolak-balik. Apakah ibu bergetar? Tidak. Jalan, Bu. Karena Nggak ada yang Karena nggak dipukul. nggak semua beda Karena ibu jalan tadi itu melalui titik kesetimbangan. Karena konsep getaran itu adalah getaran merupakan, siapa yang bisa bacakan? Saya Bu. Saya, Bu. 6 bulan ya, 6 bulan. Sangat aktif ya, bagus sekali partisipasinya, kita beri apresiasi dulu. Renata dibacakan. Getaran merupakan gerak bolak-balik suatu partikel secara periodik melalui titik keseimbangannya, Bu. Iya, bila dapat dilihat ya di animasi sebuah bandul ini, dia geraknya bolak-balik dan ada titik kesetimbangannya. Ini, kalau digambarkan itu kayak gini. Jadi yang mana titik kesetimbangan? B. Berarti ibu nggak ada titik setimpalnya tadi. Iya, kan berarti ibu bukan bergetar. Nah, ini yang bergetar. Dan cara menghitung getaran gimana? Kalau dia dari A menuju B sampai ke C, balik lagi ke B dan kembali ke A, itu namanya satu getaran. Kalau setengah getaran dari A Dari A ke ke B. Nah, kalau seperempat getaran gimana, Mita? A ke B, Bu. Iya, bagus. Paham kan cara menghitung getaran? Paham. Baik, kita lanjut ya. Nah, dan jadi jarak dari titik setimbang yang B ini ke titik A atau dari titik B ke titik C itu kita kenal dengan sebutan amplitudo. Jadi apa itu amplitudo? Simpangan jauh dari titik A. Yang bisa dicapai sama benda itu jaraknya dari titik setimbang sampai yang terjauh itu amplitudo. Nah, selanjutnya selain amplitudo di getaran itu juga ada yang namanya periode getaran. Nah, apa itu periode? Waktu yang dibutuhkan terjadinya satu getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran dan dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Yang T besar itu yang merupakan periode dengan satuannya sekon, yang T kecil itu waktu dengan satuan sekon, dan N itu jumlah getaran atau banyaknya getaran yang kayak kita hitung getaran tadi. Itu dinamakan dengan N. Kalau mau hafal rumusnya ini, caranya itu bisa tetanus. T sama dengan T per N. Tetanus. Nah, jadi selain periode, juga ada yang namanya frekuensi. Frekuensi apa? Banyaknya getaran yang satu dalam satu sekon atau satu detik dan dirumuskan dengan R sama dengan N per T. Masih sama ya pengertiannya, cuma bedanya tuh F itu frekuensi dengan satuan hertz. Dan cara singkat hafalnya itu apa kira-kira? Benar. Fanta, yang betul. Nah, materi kita sampai sini itu ada ini. Itu ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Itu dapat dibaca. Ini juga ada tambua tadi di sini, dan permasalahannya itu ada dua anak-anak kecil ini yang lagi main ayunan. Itu juga bisa dibaca ya.
Ibu akan bagi dulu dalam beberapa kelompok, langsung saja. Yang di depan kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Dan langsung aja Ibu jelaskan untuk langkah kerjanya. Coba dibacakan. Mana Bu? Alat dan bahannya apa aja dulu yang disediakan? Alat bahan Ada benang sama bandulnya. Enggak pilih bandul. ya Bu, Habis penggaris, itu ada penggaris sama Stopwatch. stopwatchnya ya bisa di HP. Terus apa lagi? Kayak mana kegiatannya? ikatlah bandul pada benang dengan panjang 50 cm. 15. Ya udah, ya ini udah diikat kan gitu. Tarik Terus bandul. sejauh 15 cm. Lalu lepaskan bersamaan dengan hidupkan stopwatch. Hidupkan. Ya kalau kita lepaskan tuh sama kayak 1, 2, 3 ini. Betul. Kita hitungnya itu kayak gini. Kalau dia bergetar 5 kali, berapa waktu yang diperlukannya? Terus cari juga periode sama frekuensinya. Ya Bu. Nah, nanti juga ada dilakukan di tali yang panjangnya tadi 20 cm sama yang 30 cm. Nanti ada 2 kan tabelnya, terus jawab lagi pertanyaannya di akhir. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencobakan. Baik Bu, baik Bu. Nah, jawab FKBD. Ayo getarkan Pi. Gimana tadi? Ditarik. Nah, tarik. Tuh. Itu saya kontak. Stopwatch. Stopwatch. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 5 Lima. getaran butuh waktu berapa? 7 detik. Nah, berarti gimana cari periodenya tadi? Rumusnya apa? Periode T. Tetanus. Tetanus. Iya, tetanus Bu. Ingat kan kalau kayak Ingat, gitu? Ingat. Tetanus penyakit, Bu. Iya. Lanjut. Cari aja langsung periodenya berapa. Iya. Udah lah, kalau ke situ aja lah. Iya, nggak usah dibuat apa itu aja, itu yang ada jawabannya. Dibuat lah. Nggak buatan memang kan. Oke. Ini stop proses ini. Suaranya Dua, tiga. dihilangin, gerakannya aja tinggal. 4. Iya, tadi mah. 6 detik Bu. 6 detik. Sini Bu ya. Iya. Buat rumus tetanus. Itu kan itu waktunya kan 6. Tetanusnya T per N. T kecil. T besar sama dengan T besar sama dengan T kecil per N. kecil per N. Waktunya 6. N-nya 5. Kenapa 5? 6 per 5. Dari itu. Udah frekuensinya S sama N per T. 5 per 6. Ya, Cok nanya. Bu, ini maksudnya gimana ya Bu? Bagaimana hubungan iya, antara panjang bagaimana? kali dengan periode? Ya kita lihat tadi. Coba lihat untuk kali 20 cm berapa periodenya? 1,85. Kalau talinya 30 cm berapa periodenya? 2,14. Ya berarti kalau semakin panjang tali Makin besar periode. Oh, Oh, itu iya. berarti dia itu berbanding Terus. Hmm. Oh iya Bu. panjang tali semakin besar. Yes, kalau pendek talinya Berarti kecil periode kecil, periodenya. kecil. Udah selesai? Enggak, Bu. Udah, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kopi Bu. Kopi. Oke, baik Kopi. Udah, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kopi Bu. Kopi. Oke, baik Kopi. Sini Bu, nggak ke depan. Iya, perwakilan aja. Kasih aja dia, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Saputri, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami.
Yang pertama yaitu mengetes dulu itu panjang talinya dengan panjang 20 cm. Nah, jumlah getarannya itu adalah 5 getaran. Waktu yang diperlukan adalah 9,27 sekon. Untuk periodenya itu adalah 1,854 dan frekuensinya 0,539. Nah, untuk periode ini kami menggunakan rumus tadi T sama dengan T per N, dan untuk frekuensi kami gunakan rumus F sama dengan F per T. Nah, untuk jumlah getarannya ada 10, itu waktu yang diperlukan adalah 18,56 dengan periode 1,856 dan frekuensi 0,538. Nah, untuk panjang tali 30 cm itu dengan jumlah getarannya juga sama, yaitu dengan 5 getaran. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 10,71, periodenya 2,14 dan frekuensinya 0,46. Nah, untuk 10 getaran itu ada waktunya yang dibutuhkan 22,36 dan periodenya 2,23, sedangkan untuk frekuensinya adalah 0,44. Nah, Nah, untuk menganalisis dan mengevaluasi proses macam masalah tersebut, kelompok kami memberikan kesimpulan bahwasanya bagaimana hubungan antara panjang tali dengan periode menurut kelompok kami adalah berbanding lurus, karena semakin panjang tali semakin besar periode dan semakin pendek tali maka semakin kecil periode. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1 tadi. Untuk kelompok lain bagaimana? Apakah hasilnya sama? Sama. Jadi bagaimana kesimpulannya hubungan panjang tali sama periode itu? Berbanding lurus. Karena semakin panjang tali, semakin besar periodenya. Kalau hubungan panjang tali sama frekuensi? Terbalik. Iya, kalau makin panjang talinya, frekuensinya makin kecil. Udah. Ini Ibu minta kumpulkan lagi ya. Dan sebelum itu kita coba dulu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Ada apa lagi? Frekuensi. Tadi untuk rumus periode apa tadi? sama dengan Tetanus. Iya. Kalau frekuensi atau kita singkat dengan berarti kita udah belajar dengan baik hari ini, sudah semangat, kita beri apresiasi untuk dia. Kita refleksi dulu. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Karena ada percobaannya. Iya, kan berarti suka sama yang melakukan percobaan ya? Ya, sekali. Ada videonya, Bu. Iya, tadi juga ada menampilkan tambur. Tambur. Sebelumnya udah tahu kan tambur itu? Tahu. Ya udah, berarti untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai siapa yang tahu? Siapa yang ada buka-buka buku sebelumnya? Itu tentang gelombang. Kan setelah getaran itu gelombang. Jadi Ibu harap untuk Ananda semuanya bisa buka-buka dulu ya bukunya, apa itu gelombang. Kita cari-cari tahu dulu sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Ya udah. Berarti kita cukupkan saja sampai di sini hari ini. Sebelum menutupnya itu kita bersyukur dulu. Silahkan ketuanya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, Ibu tutup. Banyak maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Makasih.